Durant merupakan salah satu buah yang paling dicintai oleh orang Indonesia. Di NBA, Durant pun juga amat dicintai. Saat ini, ada dua Durant yang berkelana di NBA. Yang pertama adalah Kevin Durant, dan yang kedua adalah Jalen Durant. Meski sama-sama memiliki akhiran Durant di nama mereka, tapi penulisan dari kedua Durant ini berbeda. Jika penulisan Durant pada Kevin Durant adalah D-U-R-A-N-T, kalau Jalen Durant penulisannya adalah D-U-R-E-N. Pada video kali ini, saya tidak akan membahas lebih dalam tentang buah Durant atau Kevin Durant, tapi saya akan membahas lebih dalam tentang seorang anak muda berusia 19 tahun yang saat ini memimpin NBA dalam rebounds, yaitu Jalen Durant. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Dengan rataan 15,3 points per game, pemain tahun keduanya Detroit Pistons, Jalen Durant, resmi menjadi leader di NBA dalam urusan rebounds. Hal ini merupakan hal yang luar biasa. Di musim lalu, di musim rookie-nya, pemain kelahiran Delaware ini hanya mampu mencetak rataan sekitar 9 rebounds per game. Tapi di musim 2023-2024 ini, rataan rebounds-nya mengembang menjadi 15 rebounds per game. Salah satu alasan dari peningkatan yang drastis ini adalah karena Pistons punya pelatih baru, yaitu Monty Williams. Monty Williams merupakan seorang mantan pelatih Phoenix Suns yang dipecat dan kemudian bergabung dengan klub muda Detroit Pistons. Monty merupakan jenis pelatih yang mengutamakan aspek defense atau aspek bertahan. Oleh sebab itu, Jalen Durant pun mendapatkan kepercayaan lebih semenjak kedatangan Monty Williams. Selain pandai dalam offense, pemain setinggi 208 cm ini juga amat handal dalam defense. Dengan tangannya yang panjang, ia mampu menakut-nakuti maupun memblok lawan-lawannya di area paint. Monty benar-benar suka dan percaya dengan Jalen Durant. Jika di musim sebelumnya, Durant merupakan pemain bench, di musim keduanya ini, dengan pelatih baru, Durant dijadikan seorang center utama. Skill apik dan impresifnya dalam defense membuat dirinya menjadi center nomor 1 di Detroit Pistons, mengalahkan James Wiseman dan Marvin Bagley III. BTW, Durant saat ini berada di urutan ketiga sebagai pemain dengan total blok terbanyak di NBA 2023-2024. Dengan total 8 buah blok, ia saat ini menjadi pendulang blok terbanyak ketiga, di bawah Defensive Player of the Year 2023, Jaren Jackson Jr., dan pemain Toronto Raptors, Scottie Barnes. Durant sendiri diyakini oleh para fans Detroit Pistons sebagai pemain masa depannya Pistons. Bersama Cade Cunningham, Durant diharapkan dapat memimpin Pistons ke jalan yang lebih baik di masa depan. Oh ya, saya ada satu fakta menarik nih. Meski Durant semenjak awal bermain untuk Detroit Pistons, tapi ia ini aslinya bukanlah pemain yang dipick oleh Detroit Pistons. Pada NBA Draft 2022, pemain seberat 113 kg ini dipilih di urutan ke-13 oleh klub Charlotte Hornets. Meski di draft oleh Hornets, tapi Durant tidak pernah bermain untuk Hornets. Di hari yang sama, ia langsung di-trade ke klub asal New York, yaitu New York Knicks. Durant pun tidak lama di Knicks, baru 2 minggu di Knicks, Durant lagi-lagi di-trade. Ia kala itu masuk ke dalam paket trade-nya Kemba Walker, yang mana akhirnya mengirimnya ke Detroit Pistons. Saat ini, Knicks pastilah sangat menyesal telah melepas Durant. Pemain yang mereka dapatkan dari trade saat itu, Kemba Walker, saat ini sudah tidak bermain lagi di NBA. Kemba saat ini sudah benar-benar redup dan saat ini ia hanya menjadi pemain biasa saja di Eropa. Di sisi lain, Jalen Durant masih sangat-sangat gacor dan bahkan terlihat sangat potensial. Di usianya yang masih remaja ini, ia sudah berhasil menjadi monster di NBA, baik itu dalam offense, defense, maupun rebounds. Ngomong-ngomong, di musim ini, Durant sempat membuat pencapaian baru yang hanya pernah dicetak oleh LeBron James. Pada pertandingan melawan Chicago Bulls pada tanggal 28 Oktober kemarin, bermain selama 33 menit dan 13 detik, pemain yang pernah berkuliah di Memphis ini berhasil mencetak 23 points, 15 rebounds, dan 5 assists. Di usia 19 tahun dan 344 hari, Jalen Durant
menjadi remaja kedua yang berhasil mencetak setidaknya 23 poin, 15 rebound, dan 5 assist dalam satu pertandingan NBA. Remaja lain yang pernah mencetak pencapaian ini adalah LeBron James di tahun 2003. Saya tahu ini memang masih awal musim dan bahkan tim-tim belum menyentuh 2 digit jumlah pertandingan, tapi tetap saja perkembangan Durant yang pesat ini menunjukkan bahwa Durant merupakan salah satu aset berharga di NBA dan Amerika Serikat. Saat ini, tidak banyak center hebat yang berasal dari Amerika Serikat. Sebagian besar big man atau center hebat NBA berasal dari luar NBA, seperti misalnya Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, dan masih banyak lagi. Tidak banyak big man yang hebat yang berasal dari Amerika, dan Jalen Durant, ia bisa saja menjadi top big man di musim ini, atau paling tidak di 1 atau 2 musim ke depan. Amerika Serikat saat ini sedang mengalami krisis big man. Big man juga lah yang menjadi salah satu alasan mengapa mereka bisa kalah memalukan di Piala Dunia kemarin. Amerika Serikat di Piala Dunia kemarin memang memiliki bakat yang bisa dibilang cukup oke, tapi secara size mereka kalah. Sebenarnya size mereka yang kurang ini bisa diakali dengan kegigihan dalam box out, tapi sayang para small man mereka ini kurang gigih di Piala Dunia kemarin. Alhasil, mereka sering kalah rebound dan berakhir hanya sebagai juara 4 saja di Pildun kemarin. Jika Durant bisa terus konsisten seperti ini, maka saya yakin ia akan menjadi calon big man untuk timnas Amerika Serikat. Durant memiliki segalanya untuk menjadi big man yang bagus. Ia punya atletisme yang amat baik, punya defense yang amat baik. Ia juga bahkan punya vision dan skill passing yang baik untuk ukuran seorang big man. Di musim ini saja, ia tercatat berhasil mencatatkan 4 assist per game. Itu merupakan rataan yang tinggi untuk ukuran seorang center. Sejauh ini, di tangan Jalen Durant, Pistons berhasil meraih rekor 2 kali menang dan 1 kali kalah. Hal ini sudah lebih baik dari musim sebelumnya, di mana mereka mengawali 3 game pertama mereka dengan 1 kali menang dan 2 kali kalah. Detroit Pistons sendiri benar-benar buruk di musim lalu. Mereka hanya mampu meraih total 17 kemenangan saja di sepanjang musim, membuat mereka menjadi tim terburuk, bukan hanya di wilayah timur, tapi di seluruh NBA. Di NBA musim 2023-2024 ini, skuad mereka sudah lebih matang dan lebih berpengalaman. Pemain-pemain muda mereka mulai punya banyak pengalaman dan telah menelan asam garam. Oleh sebab itu, di musim ini, seharusnya mereka bisa meraih paling tidak 30 kemenangan. Sudah cukup lama semenjak terakhir kali Detroit Pistons lolos ke babak playoff. Tahun 2019, sejauh ini masih menjadi tahun terakhir mereka lolos ke babak playoff. Di musim tersebut, Dwayne Casey masih berstatus sebagai pelatih baru Pistons, dan Andre Drummond masih menjadi franchise player mereka. Mereka pun saat itu juga tidak punya prestasi yang baik di postseason. Mereka saat itu langsung tersingkir di ronde pertama, usai kalah telak dari Milwaukee Bucks dengan skor 4-0. Sudah saatnya Detroit Pistons bangkit di musim yang baru ini. Menurut kalian, apakah Jalen Durant dan kawan-kawan bisa membangkitkan Pistons lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Baiklah semuanya, inilah akhir dari video ini. Jangan lupa juga untuk kepoin AZ Sportswear. Buat kalian lagi cari jersey basket NBA atau membuat jersey custom, AZ Sportswear jawabannya. Oke teman-teman, sekian video pada hari ini. BTW, Ina Basketball akan mengadakan acara mabar basket yang terbuka untuk umum di hari Sabtu ini. Di Sabtu, 4 November ini, kita akan bermain di lapangan basket Asaba Green Arena Jelambar, Jakarta Barat. Untuk teman-teman yang minat, teman-teman bisa gabung ke WA Group Ina Basketball yang ada di kolom description ya. Oke semuanya, sekian video pada hari ini tentang Jalen Durant. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.